teman-teman, perkenalkan nama saya Komang Arya Juniarta. Di sini saya akan buat video mengenai miniatur greenhouse. Oke. Pada saat ini saya akan melakukan perbekalan dan pemasangan komponen pada miniatur yang kami buat. Pertama ada relay di sini. Berikutnya breadboard. Berikutnya ada ESP32. Berikutnya saya akan memasang LCD 16x2 di sini. Berikutnya lampu pijar, kita langsung colokan aja ke sini. Sekian dari pemasangan komponen-komponen ini. Pertama ada LCD. Kedua ada kipas. Ketiga ada relay. Keempat ada breadboard. Kelima ada ESP32 dan ada lampu. Dan berikutnya di sini ada spooyer. Perkenalkan, nama saya Eva Lestari Tapea dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan melakukan
perangkaian untuk komponen-komponen yang kami gunakan. Dan di sini komponen pertama yang kami gunakan, di sini ada LCD, ada relay 2 channel, ada lampu pijar 1, ada di sini juga ada kipas. Dan di sini kami juga menggunakan 2 catu daya, dan di sini juga ada pompa, sama ada sensor soil moisture, dan terakhir ada sensor DHT22. Dan di sini ada komponen terakhir yang kelupaan tadi, yaitu SP32. Dan komponen yang pertama yang saya rangkai di sini yaitu kipas. Kita hubungkan dia dengan catu daya. Dan di sini netral yang dari catu daya dengan netral yang dari fan saya sudah sambung di sini, dan selanjutnya saya akan menghubungkan antara fasa yang dari fan sini ke NC yang di sini, NC jadi NO, NO jadi NC. Dari ini kita hubungkan jadi COM di tengah sini. Selanjutnya saya akan merangkai untuk komponen pompa air di sini yang akan dihubungkan dengan catu daya dan dihubungkan dengan kipas. Dan di sini untuk netral yang dari pompa dengan netral yang dari catu daya kita hubungkan. Dan selanjutnya untuk fasa yang dari pompa kita hubungkan dia di sini di channel kedua yang di sebelah kiri sini, dia NC jadi NO, NO jadi NC. Nah selanjutnya pomnya dari catu daya kita hubungkan dia di tengah sini yang channel kedua. Oke. Nah, selanjutnya kita akan merangkai grounding yang ada di SP32. Kita lihat sini. Untuk groundingnya kita buat di sini. Kita buka dia di grounding SP32 yang di sini. Selanjutnya kita ambil lagi dari sebelah sini. Kita hubungkan dia di terminal relay grounding. Kita hubungkan dia di grounding yang ada di relay yang dari terminal tadi. Sebelah situ. Selanjutnya untuk sumber yang dari SP32 yang 3 volt 3 volt 3 yang di sini kita tambahkan dia di terminal di sini. Dia di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita hubungkan di sini yang sebelahnya ini. Di PCC yang dari lagi. Dia ada di sebelah kanan. Sudah, selanjutnya yang dari pin 1 dari list ini kita hubungkan dia di pin 26 di SP32. Pin 26. Nah, itu pin. Di sebelah sini. Selanjutnya untuk IN2 nya yang dari relay kita hubungkan dia di pin 27 di SP32. Oke. Selanjutnya di sini saya akan merangkai LCD. Selanjutnya untuk SDA yang di LCD sini kita hubungkan dia di pin 21 yang ada di SP32. 21 di sebelah sini. Selanjutnya untuk pin dua-duanya kita hubungkan dia di SCLC. Kita hubungkan dia di pin 22 yang di SP32 di sebelah sini. Untuk PCC yang dari terminal sini, yang dari sumber PG di PCC yang ada di LCD sini plus sini. Oke. Demikianlah yang telah saya rangkai, yaitu ada beberapa komponen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Yusel Imelda Rompas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan merangkai lampu pijar dan sensor soil moisture beserta sensor DHT22. Oke, baik teman-teman, pada saat ini kita akan menyambungkan sensor soil moisture. Yang pertama untuk VCC-nya kita masukkan ke deadboard warna merah. Tapi kita harus diampar ya teman-teman, agar supaya sampai ke deadboardnya. Oke guys, yang VCC kita masuk ke deadboard. VCC saya akan menyambungkan komponen terakhir di sensor DHT. Memang kita dapatkan teman-teman. Yang pertama, yang warna hijau, sambungkan grounding. Tapi kebetulan harus cari, tapi kalau diampar teman-teman. Kalau sudah dicampurkan, kita masuk ke grounding yang ada di deadboard. Oke, baik, selanjutnya kita temukan yang warna orange itu VCC nya. Kita temukan ke deadboard VCC. Oke, flash yang warna kuning kita masukkan ke pin. Flash yang warna kuning kita masukkan ke pin. Yaitu pin 4 ya teman-teman. Pin 4. Oke, sudah.
Next, yang groundingnya warna hitam masuk, tapi jangan guys, warnanya di grounding. Yang ada di blue, oke. Terus yang warna kuning masuk ke pin 3 4 guys. Oke. Oke teman-teman, pada saat ini saya akan menggunakan komponen yang terakhir di sensor BHT. Lalu kita tekan C teman-teman. Yang pertama, yang warna hijau, sambungkan grounding. Itu putar harus sekali, tapi kalau jangan teman-teman. Kalau sudah dicampurkan, kita masuk ke grounding yang ada di breadboard. Baik, selanjutnya kita sambungkan yang warna orange itu VCC-nya. Kita sambungkan ke breadboard VCC. Oke. Oke, last yang warna kuning kita masukkan ke pin. Last yang warna kuning kita masukkan ke pin. Yaitu pin 4 ya teman-teman. Pin 4. Oke, sudah. Oke, teman-teman, sekian dari saya untuk merangkai lampu. Saya mau sedang lihat sekian. Oke teman-teman, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nyeleku Sindar dengan NIM 230230115. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang program greenhouse berbasis IoT. Nah, pada bagian define Blink template ID, itu template yang dibuat untuk Blink. Define Blink template name itu greenhouse. Nama project define Blink Authority token itu token autentikasi agar SP32 dikenali sebagai perangkat resmi. Cloud wifi.h itu untuk menghubungkan SP32 ke jaringan wifi. Cloud wifi client.h itu untuk komunikasi TCP atau IP. Cloud Blink Simples SP32.h itu untuk menghubungkan SP32 ke platform Blink. Cloud DHT.h itu mengakses sensor DHT22. Cloud Liquid Crystal I2C.h itu untuk mengakses LCD 16x2. Nah, untuk ini pin definisi define DHT pin 4, define DHT tipe DHT22, define relay pompa 26, define relay kipas 27, define relay lampu 25, define soil pin 34. Itu untuk menentukan pin yang digunakan pada SP32. DHT pin, DHT tipe, liquid crystal I2C LCD 0x27,16,2, Blink timer itu membuat objek LCD alamat 0x27 itu untuk ukuran, 16 itu kolom, 2 itu baris. Lalu timer untuk membuat fungsi non blocking berulang. Variabel metode dengan kontrol manual yaitu INT mode auto 0, INT manual lampu 0, INT manual fan 0, INT manual pompa 0. Setup kondisi normal greenhouse, flood suhu min sama dengan 22, flood suhu max 30, flood kelembapan min 40, flood kelembapan max 80, INT soil min 35, INT soil max 80. Batas ideal untuk fungsi sistem greenhouse digunakan untuk kontrol otomatis.
void setup serial.begin 115200 relay mode off pada awal, pin mode relay pompa output, mode relay pompa relay kipas output, pin mode relay lampu output, digital right, relay pompa high, digital right, relay pompa kipas high, digital right, relay lampu high. Relay awal dimatikan karena modul relay aktif pada logika. lcd.init, lcd.blacklight, lcd.setCursor 0,0, lcd.print greenhouse, lcd.setCursor 0,1, lcd print ready, lcd delay selama 3 detik. wifi.begin work with gas, blink.config, blink on token, blink.connect, dht.begin, timer.set interval 2000L, baca sensor selama 2 detik. Begitu juga control relay, begitu juga LCD. Baca dari data blink, baca blink right V6, mode auto. V7 itu manual untuk lampu, V8 itu manual untuk fan, V9 itu untuk manual pompa. Float suhu, humidity, ENT soil pars, void baca sensor, suhu sama dengan DHT read temperatur, humidity sama dengan DHT read humidity, ENT soil raw sama dengan analog read, soil pin, soil pers sama dengan map, soil raw 0 ampa 095,0,0,100. Kirim ke blink.virtual write, yaitu untuk V1 suhu, V2 humidity, V1 humidity, V2 soil pers. Ini untuk control relay, void control relay, if mode auto, if suhu lebih dari suhu max, digital right relay kipas slow, else digital right relay kipas menyala. Jadi di sini ketika suhu lebih dari suhu max, maka kipas akan menyala. Di kondisi 2 ini, jika suhu di bawah, maka lampu akan menyala. Nah, di kondisi 3 ini, soil di bawah batas maksimal, batasan normal, maka pompa akan aktif. Nah, untuk mode manual, digital right relay lampu, kipas, pompa. Lalu update satu relay ke blink. Untuk V3 itu relay pompa, untuk V4 itu relay kipas, V5 itu relay lampu. LCD update, void update LCD clear, LCD set cursor, LCD.print test, LCD.print suhu, LCD.print check, LCD.print H, LCD.print ENT humidity, LCD
LCD.setCursor 0,1 LCD.print soil LCD.print soil pairs LCD.print percent. If mode auto 91 LCD.print A LCD.print M. Void loop blink.run timer.run. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan sekarang kami akan melakukan pengujian terkait dengan proyek yang telah kami buat di sini. Sebelum itu, perkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Eva Lestari, NIM 230-23114. Perkenalkan, nama saya Iqbal Darumpas dengan NIM 230-23096. Perkenalkan, nama saya Komang Arya Juniarta dengan NIM 230-23097. Perkenalkan, nama saya Hendro Kisindar dengan NIM 230-23015. Nah, dan selanjutnya kami akan langsung ke alatnya langsung untuk melakukan pengujian. Oke, baik teman-teman. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu? Sudah. Nah, oke, baik teman-teman. Pada saat ini saya akan menjelaskan pengontrolan. Namun pada saat ini kami kelompok 5 menggunakan dua metode, yaitu metode auto dan metode manual. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan yaitu metode manual. Seperti dapat kita lihat, kita menggunakan 3 relay dan masing-masing relay ini mengontrol pompa, kipas, dan lampu. Oke, baik teman-teman. Nah, pada saat ini kita akan mulai pengontrolan metode manual. Yang pertama kita akan kontrol relay pompa yang di metode ini. Ulang dulu. Oke teman-teman, dapat kita lihat di layar monitor. Pada saat ini saya akan mengontrol lampu. Dapat kita lihat lampunya menyala teman-teman. Kedua, kipas. Oke, yang terakhir kita akan mengontrol pompa. Jadi dapat kita lihat pompa bekerja dan ya kurang dia sudah naik dan Oke guys, selanjutnya saya akan melakukan di sini pengujian pengontrolan secara otomatis. Dan di sini kita bisa lihat di mana suhu temperatur 25 derajat Celcius dan humidity-nya 71% dan untuk suhu soil moisture-nya 35%. Dan di sini prinsip kerjanya di mana nanti suhu DHT22 kalau misalkan suhunya tinggi, maka kipas yang sebelah sini akan menyala, dan kalau suhunya rendah maka lampu di sini akan menyala. Dan kalau misalkan di sini ada di dalam sini soil moisture, kalau soil moisture suhunya tinggi maka pompa akan menyala dan di sini akan terjadi penyemprotan pada tanaman. Dan selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada sensor DHT, dimana kalau suhunya tinggi maka kipas akan menyala. Dan di sini saya akan melakukan pengujian pada sensor DHT. Dan dimana ketika suhunya tinggi maka kipas sebelah sana akan menyala. Nah, di sini kita bisa lihat di mana suhu temperaturnya 32 derajat Celcius, berarti sudah melewati batas yang telah ditentukan, dan di sini kipas menyala. Nah, di sini juga humidity-nya sudah turun di bawah 60 dan di sini lampunya sudah menyala juga. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada soil moisture di sini, di mana ketika dia mendeteksi tanah kering atau suhunya tinggi maka pompa akan menyala dan akan terjadi penyemburan. Dan penyemburan telah terjadi pada tanaman. Sudah sini. Sudah?
Sekian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pengujian yang telah kami lakukan tadi. Sekian dan terima kasih. Kami pamit undur diri dari kelompok 5. I got my head out the sunroof. I'm blasting